Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fausalli wa usallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha syadidul iqab. Shadaqallah. Para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang dinamika sholat tarawih dari masa Nabi hingga kini. Kita mengenal sholat tarawih itu kalau sekarang dua model, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Pada masa-masa lalu ada yang 24 ditambah witir, ada yang 28 ditambah witir, ada yang 36 ditambah witir, ada yang 40 ditambah witir, bahkan ada yang tidak membatasi jumlahnya. Mari kita pelajari dulu makna tarawih. Apa itu tarawih? Tarawih itu bentuk jamak. Demikian juga tarwihat itu juga bentuk jamak. Asalnya tarwihat yang artinya istirahat. Maksudnya adalah istirahat di antara rangkaian sholat malam di bulan Ramadan setelah dikerjakan 4 rakaat. Jadi saking banyaknya rakaat itu, setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. 4 rakaat ini ada 2 macam. Ada yang 4 rakaat sekaligus 1 salam. Ada yang 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi prakteknya yang pertama 2 rakaat sekali salam lalu istirahat, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru istirahat. Kita di Indonesia ini umumnya tidak ada yang tarawih. Dalam pengertian ini tidak ada istirahat. Perhatikan imam kita begitu 2 rakaat salam duduk sebentar lalu kemudian berikutnya tanpa istirahat. Umumnya begitu. Istirahat itu artinya duduk atau sujud sampai perlu minum kopi, minum teh, ya minum paling air putih. Mengapa kok istirahat? Saking lamanya sholatnya itu, saking lamanya itu berapa lama? Mungkin 2 rakaat itu setengah jam. Kita 11 rakaat, mereka mungkin 2 rakaat. Kita ini rata-rata kalau sholat tarawih setengah jam selesai. Dulu itu paling baru 2 rakaat. Saking lamanya, kemudian 2 rakaat hampir 1 jam itu baru istirahat.
melepas sholat. Nah, para jamaah dalam prakteknya disebutkan di sini mengerjakan 4 rakaat kemudian duduk dan istirahat melepas sholat. Kemudian 4 rakaat lagi duduk istirahat melepas sholat. Jadi istirahat inilah yang kemudian disebut dengan tarawih. Tarawih artinya istirahat. Beberapa kali istirahat. Dalam perkembangannya, kalau tarawih tadi aslinya diartikan istirahat, maka kemudian tarawih menjadi istilah 4 rakaat. Karena 4 rakaat istirahat, maka kemudian menjadi nama untuk 4 rakaat. Dalam sebuah asar riwayat dalam kitab Ibnu Abi Syaibah di sana disebutkan ini supaya lebih jelas. An-Niqab dari perawi Ibnu Niqab, wala dia berkata, karena Sa'id bin Jubair, ada seorang ulama namanya Sa'id bin Jubair yang umumnya pernah menginami kita di Ramadan, bukan Ramadan. Fayusolli, maka beliau sholatnya dengan kita, dengan kami isrina lewatan 20 hari pertama, sita tarawihah sebanyak 6 tarawih. 6 tarawih artinya 6 kali 4 sama dengan 24. Itu 20 hari pertama. Faidah masuk akhir, apabila masuk 10 hari terakhir, i'takafa, beliau Sa'id bin Jubair ini i'tikaf. Jadi i'tikaf itu penuh 10 hari. Fil masjid, di masjid. Fasolatina, kemudian malamnya sholat bersama kami, sab'a tarawih, 7 tarawehan, 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi beda tarawihnya 20 hari, 24 ditambah 3, 27, 10 hari terakhir 28 tambah 3, 31 rakaat. Itu tarawihnya sedikit juga. Nah, kita mencatat ini untuk menjelaskan bahwa istilah tarawih itu dimasukkan untuk 4 rakaat tadi. Ini kita belum bahas masalah bilangan. Di masa kita sekarang ini, istilah tarawih itu untuk menunjuk seluruh bilangan sholat malam, seluruh bilangan rakaat sholat malam. Misalnya orang bertanya, sholatnya untuk tarawih di Masjid Al-Badr itu berapa rakaat? Maka jawabannya adalah 11 rakaat. Jadi menyebut tarawih itu 11 rakaat. Kalau di Masjid Akbar berapa? 23 rakaat misalnya. Jadi istilah tarawih untuk menunjuk bilangan seluruhnya termasuk witirnya. Ya, sholat tarawih di Al-Badr 11 rakaat, di Masjid Akbar 23 rakaat. Itu istilah. Nah, para jamaah di masa Nabi tidak ada istilah sholat tarawih. Tidak ada, tidak dikenal. Sehingga kalau kita baca hadis, tidak ada sholat tarawih, tidak ada. Lalu bagaimana kalau orang usolli sunnatan sholat tarawih misalnya? Sebuah nama tidak ada masalah, substansinya tetap ada. Bahwa Nabi pernah sholat malam di bulan Ramadan. Bahkan para jamaah, istilah sholat tarawih ini tidak ditemukan selain pada zaman Nabi, masa sahabat juga belum ada.
belum didengar, belum dikenal. Demikian juga masa tabi'in, belum. Terbukti dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa untuk menyebut sholat tarawih itu belum ada menggunakan istilah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan untuk sholat tarawih atau sholat malam Ramadan. Imam Syafi'i sendiri juga belum mengenal istilah sholat tarawih. Imam Syafi'i di kitabnya disebut qiyam syahri Ramadan, ibadah malam di bulan Ramadan. Itu istilahnya. Jadi sholat tarawih itu jauh ratusan tahun setelah Nabi wafat baru muncul istilah sholat tarawih. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita ini nggak ada tarawih, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena memang tidak ada sholat tarawih itu pada masa Nabi. Substansinya ada, yaitu apa? Sholat malam. Sholat malam. Nah, di tengah hari istilah sholat tarawih itu muncul kira-kira 500 tahun atau 400 tahun setelah Nabi baru muncul istilah sholat tarawih. Paling tidak di kitab Sunan As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi sudah menyebut istilah sholat tarawih. Di kitab hadis Sunan Al-Baihaqi sudah muncul sholat tarawih. Judulnya saja. Kalau hadisnya tidak ada. Jadi ulama-ulama ini ngasih judul sendiri kan, tidak masalah. Tapi hadisnya tetap asli. Nah, para jamaah, kalau istilah tarawih saja itu apa ketika sudah muncul? Bedakan antara sholat tarawih dengan tarawih. Beda. Tarawih tadi istilahnya kan istirahat. Tarawih artinya istirahat. Tadi dikatakan bahwa kan istirahat. Iya. Setiap 4 rakaat kemudian duduk agak lama untuk istirahat melepas sholat. Tadi dikatakan 4 itu bisa jadi sekali salam, bisa jadi 2 kali salam. Taslimatain, 2 kali salam, sehingga 2, 4 istirahat. Nah, para jamaah, tarawih saja itu sudah muncul abad ketiga untuk pengertian istirahat tadi. Nah, rupanya pada masa abad ketiga ini juga sudah muncul, tapi belum begitu populer. Seperti sekarang ini, istilah tarawih digunakan untuk menyebut semua sholat malam. Nah, misalnya Al-Faqihani, beliau seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Kitabnya bernama Akhbarul Makkah. Akhbarul Makkah itu arti literatunya kabar tentang Makkah atau tulisnya sejarah Makkah. Nah, di dalam tulisan itu ada kalimat tentang bagaimana suasana sholat malam di Masjidil Haram. Beliau menulis begini: apabila imam selesai dari tarawih, gitu. Menyebutnya begitu. Bukan sholat tarawih. Apabila imam selesai dari tarawih, fa'idha farqiman minat tarawih. Bukan minat sholat tarawih, tidak ada begitu. Tanpa kata sholat. Jadi apabila imam selesai tarawih, ini persis yang kita sekarang. Tarawih pun disampaikan. Tidak usah menyebut sholat. Dikata Anda sebut sholat tarawih di mana? Atau untuk praktisnya tarawih di mana? Akan gitu. Untuk kesederhanaan, kesimpulan. Nah, pada masa ini sudah menyebut sholat yang 11 rakaat atau 23 rakaat atau 9 rakaat, pokoknya sholat malam bermantul disebut tarawih.
Ayo katakan mau. Nah, tarawih. Kemudian yang menarik ini jadi diskusi ulama sendiri. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang kita kenal sekarang itu sudah ada kata-kata kitab sholat tarawih. Pada Bukhari itu abad ketiga Hijriah. Kok aneh kalau sudah ada kata-kata kitab sholat tarawih. Maka Ibnu Hajar Asqalani meragukan bahwa itu adalah tulisan Imam Bukhari. Bukan. Jadi di dalam kitab Bukhari itu tertulis kitab sholat tarawih. Kata Ibnu Hajar itu mungkin sekali bukan tulisan Imam Al-Bukhari. Loh begitu? Dibandingkan dengan beberapa manuskrip salinan-salinan tentang kitab Sahih Bukhari itu, hanya satu manuskrip yang ditulis oleh Al-Mustamli abad keempat Hijriah itu atau abad ke-10 Masehi. Hanya itu yang menulis kitab sholat tarawih. Lainnya yang Ramadan, seperti yang Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi. Nah, dari sini maka kemudian tetap diyakini kemungkinan besar istilah resmi dan populer kata-kata sholat tarawih itu kira-kira abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Baik, selesai tentang istilah tarawih. Sekarang Nabi itu kalau sholat tarawih berapa rakaat? Pada masa itu Nabi masih hidup itu berapa sholat tarawih yang beliau lakukan? Para jamaah kembali ke tadi bahwa pada masa Nabi istilah sholat tarawih tidak ada atau belum ada. Yang ada apa? Sholatul lail atau qiyamul lail. Kalau Ramadan itu disebut qiyam Ramadan. Hadisnya misalnya mengqoma Ramadan. Barang siapa ibadah malam di bulan Ramadan, perspektif Ramadan. Qiyamul lail. Nah, ada peristiwa menarik dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ketika Nabi mendapatkan syariat ibadah puasa Ramadan, maka di antara malam-malam Ramadan itu dimanfaatkan beliau sholat di masjid. Para jamaah perlu kita pahami dengan baik bahwa Nabi itu kalau sholat malam tidak biasa di masjid. Tidak biasa di masjid. Di mana? Di rumah beliau sendiri. Setiap hari kalau sholat malam, Nabi itu di rumah. Semenjak ada syariat sholat, Nabi kalau sholat malam di rumah. Makanya Nabi bersabda, "Shallu fi buyutikum." Sholat kalian di rumahmu sendiri. Illa maktubah, kecuali sholat yang wajib 5 waktu. Itu baru berjih. Dan Nabi bercontoh di rumah. Dan karena rumahnya dekat, bahkan kopiah bagian itu biasa di rumah. Rumahnya dekat ya, itu aja. Tapi yang jauh-jauh ini juga nggak mungkin. Yang jauh-jauh ya, dan kayak tadi sudut itu semuanya menyempatkan sholat kopiah di masjid. Andaikan rumahnya di sebelah situ, itu sholat di rumah dulu baru masjid. Itu yang dibiasakan. Nah, suatu ketika aneh, salah perspektif. Di malam-malam itu Ramadan Nabi datang ke masjid, sholat malamnya di masjid. Ketahui beberapa sahabat, akhirnya sahabat bergabung menjadi makmum. Nah, diceritakan di suatu malam Ramadan itu Nabi datang ke masjid untuk sholat malam dan beberapa sahabat ikut. Nah, betapa senangnya sahabat ini ketika sholat bersama Nabi. Esoknya sahabat-sahabat ini cerita kepada teman-temannya, kami tadi malam sholat bersama Nabi. Ayo nanti malam berdiri-diri datang ke masjid sholat bersama Nabi. Betul para jamaah.
semakin banyak yang ikut berjamaah di masjid. Hadis sahih Muslim. Kemudian dilanjutkan pada hari ketiga atau keempat. Jadi perawi ragu 3 atau 4. Saya ambil yang banyak saja. Pada hari ketiga semakin berudak jamaah yang ikut. Dan pada hari keempat jamaah udah nggak terkendali lagi saking banyaknya. Nabi tidak datang ke masjid. Pada malam keempat itu dikatakan 3 atau 4, Nabi tetap berada di rumah. Padahal dia sudah sunyi. Mungkin dari jauh kelihatan di lingkungan itu. Tapi Nabi tidak masuk masjid. Sahabat-sahabat penasaran, kok gak masjid ini? Selalu suntuk di tempat masjid dan beludak jamaah dari kaum sahabat. Dan itu terjadi sampai subuh. Nabi nggak ke masjid, Nabi sholat di rumah malam Ramadan. Akhirnya para jamaah begitu subuh tiba, seperti biasa Nabi ke masjid berjamaah ya kita tadi ke subuh. Nah setelah itu Nabi mengatakan, wahai saudaraku, qad ra'aitul ladzi sunnatum, sebenarnya aku tahu kalian semua ada di masjid ini. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, dan aku sebenarnya tidak ada udzur untuk datang ke masjid. Kalau mau bisa saja saya datang ke masjid. Illa an khasyitu al-fatu alaikum, tapi aku tidak datang ke masjid itu karena khawatir jamaah model kemarin-kemarin, yaitu sholat malam dengan berjamaah di masjid itu, khawatir itu diwajibkan atas kalian. Jadi saya tidak ingin memberatkan kalian, maka saya tetap di rumah supaya bisa dipahami dan menjadi hukum bahwa sholat taraweh berjamaah itu atau sholat malam berjamaah di Ramadan itu adalah sunnah saja, tidak sampai wajib. Wadhalika fi Ramadan, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi para jamaah itu intinya bahwa Nabi pernah sholat berjamaah untuk sholat malam di bulan Ramadan di masjid, walaupun hanya beberapa hari, sekitar 3 malam. Habis itu tidak pernah lagi, tidak ada lagi peristiwa Nabi sholat di masjid untuk yang Ramadan, terus di rumah. Itu sebabnya maka ulama kemudian diskusi sebenarnya bagaimana sih hukum sholat taraweh berjamaah di masjid. Nah, akhirnya sepakat ulama seluruh dunia, terutama kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sholat taraweh di masjid di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah atau disyariatkan. Artinya lebih bagus di masjid. Walaupun Nabi hanya sebentar saja, ini beberapa hari. Tapi prakteknya Nabi kan jelas pernah mimpin, pernah jadi imam. Dan ada kalimat mengapa Nabi tidak ke masjid, Nabi khawatir itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Sedangkan Nabi tidak ingin memberatkan umat. Nah, yang menjadi catatan kita adalah dalam hadis itu tidak menyebut berapa rakaat Nabi sholatnya waktu itu, tidak ada. Jadi di mana-mana hadis nanti adalah Nabi ngimami di masjid beberapa malam, hanya begitu. Tidak disebutkan berapa rakaat saat itu. Tidak. Kira-kira mengapa? Bisa saja sudah populer berapa rakaatnya itu, sehingga tidak perlu menyebut rakaat. Jadi yang ditekankan adalah Nabi ngimami dalam sholat jamaah tarawih itu saja, sehingga tidak perlu disebut rakaat. Seperti kita ngomong, sana taruh di mana?
sudah jangan ngerti. Kalau di Al-Badr ya 11, kalau di Akbar ya udah 3, itu jelas, nggak usah disebut lagi angka atau bilangan rakaat. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui jumlah rakaat Nabi? Ada di hadis Walid. Hadis ini menarik. Ada dialog antara seorang sahabat bernama Abu Salamah. Abu Salamah bertanya kepada istri Nabi yang biasa nungguin di rumah ini. Abu Salamah bertanya, "Wahai Jeng Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam di bulan Ramadan bagaimana?" Maka dijawablah oleh Aisyah, "Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata raka'atan." Nabi itu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan sama saja tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Tidak pernah lebih dari 11. Mengenai caranya, yusalli arba'an fala tas'al tusbihinna wa tuhinna. Tentang cara sholatnya jangan kamu tanyakan betapa indahnya, betapa bagusnya, dan juga betapa lamanya. Jadi 4 rakaat itu lama sekali. Tapi saya mengabarkan paling tidak 1 jam, paling tidak. Kemudian habis itu 4 lagi, yusolli arba'an, sholat lagi 4. Jangan kamu tanyakan betapa bagusnya dan juga panjang atau lamanya. Setelah itu baru kemudian 3 rakaat. Jadi komposisi sholat di hadis ini 4-4-3. Ini adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang sholat malam Nabi, karena diriwayatkan langsung oleh 2 ahli hadis terkemuka di dunia sepanjang masa, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sayang sekali hadis ini dianggap tidak jelas. Kalau sahihnya sudah sepakat ulama paling sahih, tetapi dianggap tidak jelas. Loh, kok tidak jelas? Hadis tadi itu menimbulkan 3 penafsiran. Jadi karena nggak jelas, terus menimbulkan 3 pemahaman, 3 penafsiran, 3 pentakwilan. Apa itu? 4-4-3 itu pertama difahami 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Itu pemahaman pertama. Dan sampai sekarang masih banyak yang mengamalkan itu. Di Surabaya ada, di Sidoarjo ada, di Jogja mungkin banyak lagi. 4-4-3, sehingga 11 rakaat dengan 3 kali salat. Pemahaman kedua, 4-4-3 difahami 2-2 istirahat. Tadi kata-kata 4 istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru istirahat atau sedikit. Habis itu 2 rakaat, 4 kan istirahat lagi. Baru 3 rakaat. Jadi yang 4 itu dibelah jadi 2 rakaat. Yang witir tidak dibelah. Loh, kenapa? Karena ada kaidah juga tidak hadis bahwa untuk sholat witir itu 1 kali salam, berapa rakaatnya. Jadi satu itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi salamnya 1 kali saja yang terakhir. Wala yusallimu illa fi akhirihina, dan beliau kalau sholat witir itu nggak salam-salam kecuali pada akhir sholat witir itu. Kalau 3 rakaat, ya rakaat ketiga. 5 rakaat, rakaat yang kelima. 7 rakaat, rakaat yang ke-7 baru salam. Nah, jadi para jamaah, itu pemahaman kedua dari hadis yang sama. Namun pemahaman yang ketiga, ini mungkin tidak populer di antara kita. Jadi 4-4-3 difahami, 4 itu dibelah hanya dengan tasahud awal, tidak sampai salam. Salamnya tetap 1, tapi ada tasahud awal, kayak Isya.
Bedanya dengan siapa? Ini keempat rakaat ini suaranya keras semua bacaannya. Kalau misalkan hanya 2 rakaat yang keras, yang 2 rakaat tidak keras, tetap beda. Jadi 4 dipahami 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Demikian juga 4 berikutnya, dan bahkan 3 yang itu juga begitu dengan tasyahud. Masing-masing punya alasan, tapi ini tidak populer yang ketiga ini. Nah, ini para jamaah jadi 4-4-3, komposisi 4-4-3 dengan 3 pemahaman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini multi tafsir, multi takwil, multi pemahaman. Nah, mana yang benar? Ya hanya Allah yang Maha Tahu. Diserahkan kepada yang memahami untuk mengamalkannya. Biarkan yang 4-4-3, yang 2-2-2, kemudian 3. Kebetulan di tarjih memang ada pembenaran untuk yang 4-4-3 sama 2-2-2-3 ada. Hanya saja tarjih yang bagian belakang ini banyak penekanan ke hadis lain, hadis Sahih Muslim saja, bahwa Nabi pernah sholat 11 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir witir 1 rakaat, sehingga 10 rakaat, 5 salam, witirnya 1 rakaat. Saya pribadi, para jamaah biasa mengamalkan yang terakhir ini 2 5 kali, lalu 1 salam, baik di bulan Ramadan maupun di luar. Tapi kalau saya sholat di masjid yang mengerjakan berapapun modelnya, saya wajib ikut takbir masjid setempat. Tadi di masjid kami, di masjid Al-Furqan Taman Jenderal, sejak tahun 2019 prakteknya 2-2-2-2 5 kali, witir 1. Hadisnya Sahih Muslim dan tidak ada masalah. Karena apa? Itu hadis sudah jelas. Dan tarjih pusat juga kayaknya suka ini. Jadi kita boleh memilih ini. Baik para jamaah, ada hal yang menarik. Ternyata ada hadis riwayat Abu Syaibah, Baihaqi dan Tabrani mengatakan Nabi sholat malam itu 20 rakaat. Agak mengagetkan. Jadi ada hadis ini Ibnu Syaibah, ya, kemudian Al-Baihaqi atau Tabrani dari Ibnu Abbas katanya Nabi sholat malam itu 20 rakaat. Setelah diteliti hadisnya dhaif, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan kata Al-Mizzi dalam kitabnya Tadbirul Kamal, hadisnya itu mungkar. Jadi hadis yang mengatakan Nabi sholat malam 20 rakaat itu mungkar. Dan agaknya hampir semua ulama sepakat tentang pemungkaran dan kekalian ini, sehingga tidak ada yang berani menjadikan sebagai dalil sholat tarawih 20 rakaat. Nah, saya persingkat saja ini. Mungkin saya tambah 10 menit atau berapa, karena sudah lagi sudah masuk Isra, jadi kita tambah dengan 10 menit menjadi pas. Para jamaah, lalu bagaimana kalau ada 10 dan 3, 39 dan macam-macam tadi? Kalau masalah 11 rakaat, tadi sudah jelas bahwa zaman Nabi hadisnya jelas Bukhari Muslim. Walaupun komposisinya macam-macam tadi, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2, itu hanya teknis saja, tapi jumlahnya masih yang lazim 11 rakaat. Nah, kemudian bagaimana dengan 23 rakaat? Umumnya masyarakat kita, kalau kita tanya kepada pengelola masjid akbar atau yang lain, yang biasa 23 rakaat itu, mereka menjawab ini diresmikan pada zaman Umar bin Khattab. Itu sholat malam atau tarawehan yang jumlahnya 2-3 rakaat itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Nah, baca setelah diteliti, ternyata ada 2 hadis yang berbeda pada zaman Umar bin Khattab. Saya persingkat. 2 hadis pertama mengatakan Amar Umar bin Khattab bin Ka'ab wa Tamim. Pada suatu ketika Umar menginstruksikan
meletakkan, mengeskakan kalau zaman sekarang kuantitatif kepada Ubay bin Ka'ab sama Tandari untuk menjadi imam sholat malam Ramadan itu. Jumlahnya dikatakan sini bi'ihda asyara raka'atan, 11 rakaat. Ini zaman Umar. Bahkan ada perintah, amar, instruksi. Dan hadis ini kata Albani lebih sahih daripada hadis yang lain tentang sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab. Atas dasarnya maka kemudian Muhammadiyah dan juga yang sepaham tetap bertahan sholat tarawih ya 11 rakaat. Karena zaman Umar juga 11 rakaat sebenarnya. Tapi ada hadis lain, ini para sahabat. Hadisnya mengatakan bahwa dulu pada masa Umar bin Khattab sholat tarawih dilakukan 20 rakaat. Ini bagian dari mereka. Hadis ini ada yang mengatakan sahih, tapi tidak lebih sahih dari tadi. Nah, okelah kita anggap kedua-duanya sahih sekarang misalnya. Bagaimana memahami? Ada perbedaan kalimat. Kalimat pertama tadi jelas Umar memerintahkan, berarti ada tangan penguasa resmi. Umar memerintahkan dua imam, Ubay sama kami, untuk menjadi imam dan jumlahnya 11 rakaat. Ini tidak ada kata-kata perintah Umar di hadis kedua ini. Pada masa Umar orang-orang sholat tarawih 20 rakaat. Apakah itu atas izin Umar? Nggak jelas. Apakah mereka itu hanya inisiatif sendiri? Nggak jelas. Bisa menurunkan banyak arti hadis yang kedua ini. Pada masa Umar mereka sholat 20 rakaat. Kalau yang pertama tadi jelas Umar memerintahkan, hadisnya itu beda jelas. Jadi kalau kuat-kuatan ya tergantung yang menguatkan ya. Jadi apa artinya? Diperdebatkan jam Umar itu sebenarnya 11 apa? 20 atau 23. Nah kalau ada ulama yang mencoba mengkompromikan begini katanya, itu kira-kira begini. Dulu memang Umar memerintahkan 11 rakaat, tapi kemudian memerintahkan 20 rakaat. Tetapi ditanya, mana buktinya? Mana dasarnya kalau Umar berubah dari 11 ke 20? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan bahwa Umar memerintahkan si fulan ngimami 20 rakaat. Tidak ada hadis seperti itu atau asal seperti itu. Nah akhirnya apa? Ya tetap aja sejarah menunjukkan ketidakjelasan seperti itu. Tapi di dua hadis terkadang masing-masing yang memegang. Kemudian para jamaah, ada seorang bernama As-Subki, itu ulama hidup pada abad ke-14 Masehi atau 8 Hijriah. Dia mengatakan begini, dia peneliti. Saya melihat berbagai asar atau riwayat dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur tentang sholat yang 20 rakaat dan juga 36 rakaat. Itu semuanya menunjuk pada masa setelah Umar bin Khattab. Jadi dalam pandangan As-Subki, sholat yang 23 rakaat atau nanti berapa? 39 itu setelah Umar bin Khattab, bukan di zaman Umar bin Khattab. Kata As-Subki. Jadi rupanya saya juga diperdebatkan ya. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa diperdebat. Nah ada dua pernyataan yang sangat kontroversial, saling berdebat-debat. Dua ulama itu adalah Ibn Abi Hal, hidup pada abad ke-5 Hijriah, dan Ibn Arabi 100 tahun kemudian pada abad ke-6 Hijriah. Apa katanya? Kata Ibn Arabi, ini semua membuktikan bahwa riwayat 11 rakaat itu keliru. Jadi yang mengatakan 11 rakaat Umar itu keliru. Kata siapa? Ibn Arabi. Kemudian kebalikannya 100 tahun kemudian Ibn Arabi ini orang Spanyol ini, orang Andalusia, mengatakan bahwa bilangan sholat tarawih selain yang 11 tidak ada. Kebalikan.
Yang pertama mengatakan salah yang 11, yang kedua mengatakan selain 11 tidak ada. Kan kebalikan 180 derajat. Kok bisa begitu? Itulah keterbatasan orang atau ulama. Sehebat apapun ulama itu ada batasan-batasan, ada yang tidak diketahui. Jadi perdebatan terus berlangsung. Akhirnya para jamaah ditengarai bahwa sholat pada masa Muawiyah dan Umayyah itu sudah 39 rakaat, tidak lagi berapa? 20 rakaat. Karena ada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, lalu masa Bani Umayyah itu ditengarai sudah 39. Saya kasih warna merah. Dari 36 tambah 3 menjadi 39. Dan seterusnya kira-kira 2 abad kemudian ada perubahan menjadi dari 39 menjadi 23. Dan seterusnya. Nah, saya persingkat, sejak Perang Dunia Pertama Saudi Arabia berkoalisi dengan Inggris ingin memisahkan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Dulu umat Islam kan suatu kekuasaan besar ya, hal kekhilafan. Penguasanya adalah di Turki Utsmani. Jadi walaupun Sultan Yogyakarta hormatnya luar biasa kepada yang menjadi khalifah di Turki Utsmani dalam kekuasaan mereka. Jadi pada saat Sultan Yogyakarta itu dilantik, sana yang ACC. Nah, diterangkan di sini semenjak Saudi Arabia mandiri menjadi sebuah negeri tersendiri, maka Masjid Nabawi itu sholatnya yang tadinya berabad-abad itu 30 rakaat menjadi 20 rakaat lagi. Sampai sekarang di Masjid Nabawi itu sholatnya 20 atau 23 rakaat. Nah, dalam prakteknya saya kebetulan menjadi saksi di Makkah, di Masjidil Haram tahun lalu, tahun 23. Ketika kami umroh sekeluarga di bulan Ramadan, sholat yang 23 itu dibelah jadi 2. Habis sisa 10 rakaat. Nanti di atas jam 12 sholat lagi 10 rakaat dan 3 rakaat, sehingga lengkap menjadi 23. Waktu itu saya nggak paham ini maksudnya apa Pak dibilai. Apakah memberikan kesempatan yang biasa sholat 11 rakaat kan gitu? Kalau saya sih iya ngambil gitu, jadi setelah awal 10 rakaat tinggal tambah 1 witir saja kan sudah lengkap 11 rakaat. Nah, begitu juga kalau pas sore nggak sempat tidur dulu misalnya, lalu yang akhir aja yang 10 rakaat dan 3 rakaat. Nah, jadi para jamaah, kejadian berubah ini semenjak kira-kira abad 20 ini. Nah, ada keterangan dari Ibnu Taimiyah yang menarik. Mungkin bagi kita kan bertanya-tanya, loh ternyata berubah ya rakaatnya. Bagaimana kalau seperti itu? Kan gitu ya. Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah atau 40 Masehi, beliau mengatakan begini. Kata Ibnu Taimiyah ya, kita setuju boleh tidak. Beliau mengatakan begini, untuk sholat tarawih atau yang Ramadan itu dulu pada zaman Nabi memang 11 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat kalau ditambah dengan iftitah. Nah, kemudian pada masa Umar ada yang mengerjakan 23 rakaat. Setelah itu ada yang mengerjakan 39 Kalau sudah berpikir kayak begini, lalu bagaimana kita? Yang terakhir, para jamaah, kalau kita ditanya dari model ada 11, ada 23, ada 39, bahkan ada yang 41 atau 43, kita pilih yang mana? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti saya ini. Nabi berapa rakaat? 11 rakaat. Jadi kalau di Al-Badar mengambil 11 rakaat karena berusaha ingin meneladani Nabi. Wallahu a'lam bishawab.
para jamaah saya kira juga gini. Jadi untuk sekedar nambah wawasan saja. Jadi ini bukan untuk alat bertengkar, jangan. Jadi kita tetap menghormati tentang ulama-ulama dulu dalam pengamalan sholat malam itu longgar sekali, tidak membatasi 11. Ada yang tadi bermacam-macam. Ada pertanyaan? Monggo Bapak. Sudah bilangan, bilangan tadi sudah jelas. Yang 4, 3, kemudian 2, 1. Yang menjadi salah dalam hati saya bahwa menjelaskan kita dalil secara praktis maupun secara bahwa yang melakukan 2, kemudian itu dengan 3 sholat itu mana dalilnya? Jadi kalau dilihat sholat terakhir bilangan ini berkembang ya. Di rumput itu 2 tahun yang lalu itu sudah merahan 2 rakaat, kemudian itu 1 rakaat, kemudian tambah lagi sekarang itu ada sholat iftitah dimasukkan berjamaah juga. Nah ini pertanyaannya aja, yang menggunakan 2 rakaat kemudian ditutup 3 rakaat itu dalilnya ambil dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa komposisi 443 hadis al-sahih tadi kan Bukhari Muslim ya, itu dipahami 3 pemahaman. Ya tadi kan gitu ya. 4 sekali salam, 3 sekali salam, jelas. Nah rupanya hadis itu juga yang dipahami 2 dianggap 4 kan, 2 dianggap 4 lalu 3. Jadi hadisnya tetap ini 443 itu dipahami 2 akal istirahatnya, 2 istirahatnya, kemudian 3 langsung. Mengapa 3 langsung? Karena witir itu sholatnya berapapun jumlahnya 1 kali salat. Jadi hadisnya tetap dipahami. Kita setuju nggak setuju nggak apa-apa. Itulah yang saya sampaikan, ada ulama seperti itu pemahamannya. Dan mau nggak mau Al-Badar juga begitu pemahamannya. Dulu kan pernah minta di sini 2 itu 1, terus ada yang mengatakan kembalikan yang lama gitu katanya. Ya sudah, itu masuk pemahaman. Dan untuk tarjih yang lama itu dibetulkan 2 4 kali 3. Hanya tarjih yang agak baru, walaupun sifatnya bukan HPT, tapi buku itu sendiri itu lebih menganjurkan 2 kemudian 1 atau malah 4 3. Jadi tidak ada masalah walau al-musawwah. Jadi kita tinggal memilih, kita mau menerapkan yang mana. Jadi kalau Bapak tanya itu dalilnya mana? Dalilnya 4 3. 4 dipahami 2 4 dipahami 2 kan 4 kali jadinya kan Pak ya. Lalu 3 tetap dipertahankan. Hadisnya itu. Tidak ada hadis khusus. Saya bahkan terus di mata hadis tentang 2 4 kali 3 itu tidak ada yang khusus yang mengatakan Nabi pernah sholat 2 4 kali 3 itu tidak ada hadisnya. Lalu dari mana dalilnya? Ngambil dalil tadi itu 4 4 3 dan pemahaman 2 3 itu. Bisa dipahami Bapak? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau 2 5 kali 1 itu jelas sekali hadisnya Muslim ya. Tidak dipertanyakan lagi. Nabi sholat 11 rakaat, setiap 2 rakaat salam, witirnya 1, jelas sekali hadisnya. Asal 4 4 3 dipahami apa adanya dari nas yang tampak begitu, silakan saja. Tapi ada yang memahami pemahaman, loh kenapa kok 4 dipahami 2 kan gitu mungkin pertanyaannya. Ada hadis lain, Nabi bersabda, sholatul lail masna. Sholat malam itu sebaiknya dilakukan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau ada 4 3 itu 2 rakaat salam, 2 salam lalu istirahat. Lagi 2 istirahat. Tapi praktek kita tidak adanya begitu ya.
ngikuti dua-duanya iya, tapi istirahatnya tidak, sehingga nggak konsekuensi sebenarnya kita ini. 2 rakaat, idealnya istirahat agak lama dikit lah itu. Baru kemudian 2 rakaat, baru 3. Idealnya begitu. Tapi itu saja. Allah alam bismillah. Tadi ada pertanyaan sini? Baru yang monggo. Yang apa? Iftitah. Oh iya, sampai iftitah ya. Tentang sholat iftitah ini diperdebatkan oleh ulama. Apa perdebatannya? Kalau sholat itu dilakukan sore hari, habis isya langsung, kita kan sudah sholat ba'diyah, ya kan? Maka kemudian karena sudah ba'diyah, maka sholatnya tinggal langsung utuh 11 saja. Tapi kalau sholat itu dilakukan setelah tidur di tengah malam, maka sedapat mungkin 2 dulu baru ini. Sehingga mohon maaf saya berbagi, kalau sholat malam jika punya longgar 13 rakaat dengan membagi 2 rakaat untuk kita dan 11 tetap seperti ini. Tetapi tarjih, kita membaca tarjih. Tarjih Muhammadiyah menetapkan karena tidak ada penjelasan bahwa iftitah itu harus setelah tidur misalnya, maka tarjih memutuskan sholat iftitah tetap bisa diberlakukan walaupun sore hari. Makanya PTM Surabaya memberlakukan ini, jadi sholat menjadi 13 rakaat. Tapi walaupun PTM berlakukan, tidak semua masjid Muhammadiyah mempraktekkan kan gitu. Itu salah saja itu kan. Sidoarjo umumnya tidak mempraktekannya. Jadi Sidoarjo mengambil pendapat kalau masih sore tidak perlu iftitah. Kebetulan ulama Saudi yang berpendapat adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau sore hari tidak diperlukan iftitah. Itu kata beliau. Tapi semuanya pendapat, jadi mana yang benar, pakai atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Menurut saya silakan saja kalau mau nambah, kalau tidak juga nggak ada masalah. Toh di hadis lain Nabi pernah di suatu malam sholatnya 11 saja tanpa ada keterangan iftitah. Tapi yang saya katakan hadis Muslim itu Nabi sholat 11 rakaat, setiap 2 rakaat salam witirnya 1 tanpa menyebut iftitah. Jadi ada iftitah yang tersendiri, ada iftitah langsung. Monggo. Ya. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa perintah puasa itu tidak hanya berlaku ke umat Rasulullah Muhammad SAW, tapi kepada juga umat-umat sebelumnya. Pertanyaannya, apakah juga ada sholat tarawih? Gimana? Apakah di umat-umat sebelumnya, karena umat sebelumnya itu juga diperintah puasa, apakah ada tarawihnya? Oh gitu. Selain umat kita ini ya. Ya. Jangankan sholat tarawih, sholat 5 waktu saja mereka tidak. Jadi syariat Nabi Musa, syariat Nabi Harun, syariat Nabi Yusuf itu berbeda. Tetapi ada perintah ibadah yang di situ tertutup, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi mereka sholat ya, caranya kita tidak beritahu, sehingga kita nggak bisa menjelaskan bagaimana sholatnya. Apakah ada di waktunya, apakah ada apa tadi tarawihnya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Jadi kita nggak bisa mencari, nggak ada beritanya. Begitu. Apa tadi, Bapak? Jadi, ya. Di zaman Nabi itu kan saya dengar tadi awalnya itu kan tidak ada sholat tarawih. Kemudian ada sholat tarawih di zaman Nabi, zaman Umar. Nah sekarang yang saya bingungkan, kalau saya itu mau berangkat ke masjid, itu niatnya sholat tarawih apa
salat yang lain itu. Nah itu yang pertama. Ya. Jadi terus saya ini juga ini, saya ini kan sering kalau bulan puasa itu ada 2 bulan. Pernah salat tarawih yang kali kemudian itu ada yang 11 rakaat. Juga saya juga imami 20 rakaat. Nah, kalau menurut Ustaz itu gimana? Ya, pertama itu niatnya bagaimana gitu ya. Bisa, ini Pak Udin, jadi diundang kemana-mana. Ya, paham saya. Ya, paham. Nah, jadi tentang niat nggak ada masalah. Walaupun zaman Nabi tidak menyebut sholat tarawih, kita niatnya ketika kita menyebut tarawih itu kan sudah sekat, ya nggak ada masalah. Atau bertiga kan nggak ada masalah. Sejumlah nama sholat itu bukan Nabi ngasih nama, bahkan ulama saja. Sebentar lagi kita sholat apa namanya? Isra. Tidak ada zaman Nabi Isra itu. Sebutan sholatul Isra itu tidak ada, sama dengan sholat juga tidak ada. Tapi kita sholat Isra, nyata ya sholat Isra. Ulama yang beri nama itu sholat Isra, tidak ada masalah. Kemudian sholat syukur wudhu, habis wudhu sholat itu juga ulama yang beri nama, tidak ada sama Nabi. Yang ada Nabi menyanjung, memuji sahabat Bilal setiap selesai wudhu sholat 2 rakaat tanpa nama. Ulama di belakang nama itu namanya sholat syukur wudhu. Nggak apa-apa nama saja. Hakikatnya, substansinya ya sama, ibadah. Jadi nggak apa-apa, misalnya aku niat sholat tarawih, silahkan. Tapi dalam pikiran kita kan 11 rakaat atau 23 rakaat. Apa kaitannya? Bagaimana kalau sholat ketika 11 dan 3 silakan saja. Wong ulama hebat ada yang mengamalkan seperti itu kan. Bahkan jangankan berapa? 23, kalau perlu 39. Laksanakan kalau mau. Silahkan. Tetapi di sini Muhammadiyah memilih 11 rakaat, tidak menyalahkan 23, tidak menyalahkan, tapi yang dipilih 11 rakaat. Seperti itu. Enggak? Pertanyaan saya singkat, bukan masalah wilayah. Nabi pada saat malam malam itu kan di tahun kedua di Madinah. Padahal Nabi itu 10 tahun di Madinah. Nah, apakah tahun ketiga sampai 10 itu, apakah ada orang sahabat yang melakukan sholat malam di sebulan puasa atau tidak, Pak? Jelas kalau Nabi jelas tidak, karena Nabi khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Lalu bagaimana umatnya ini pada saat tahun ketiga sampai ke 10, Pak? Ya. Jadi para jamaah, ketika Ramadan tiba, Nabi menekankan selain kewajiban puasa di hari, supaya malam hari dihidupkan sholat malam. Mungkin sebagian orang itu kan tidak biasa sholat malam. Nah, Ramadan dihidupkan, ditegakkan. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat malam di Ramadan dengan penuh iman, maka dosa-dosa akan diampuni. Jadi simbah dengan puasa, maqama Ramadan imanan ghufir lahu ma taqaddama. Itu hadisnya disamakan dengan man shoma Ramadan. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Nabi pernah beri contoh tadi berapa? 3 atau beberapa malam dan sahabat ikut, sehingga dari situ direkam lama, itu berarti boleh berjamaah kan. Lalu setelah itu bagaimana para sahabat yang lain sebelum dan sudahnya? Masing-masing sholat, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Yang di masjid mengelompok-mengelompok, di sana dibaca sana, kayak kita etikah dibaca sana, dan banyak di rumah masing-masing sesuai dengan sabda Nabi, sholatlah di rumah kalian, kan gitu ya. Itu terjadi sejak zaman Umar. Jadi peristiwa masing-masing berkelompok itu mungkin bahasa yang sporadis ya, kelompok-kelompok itu terjadi. Abu Bakar juga begitu, tidak ada kumpulan jamaah. Sejak zaman Umar, kemudian Umar melihat ini kok sholat di begini, sholat di kono, sholat begini. Kadang-kadang orang itu kan
nggak bisa diem sholatnya itu. Mesti ada Bismillahirrahmanirrahim, ada yang keras itu sehingga kan bisa mengganggu. Maka umat punya inisiatif, yo punya sholat saya masing-masing ini dijadikan satu saja berjamaah. Kan gitu ceritanya. Rupanya kesepakatan bersama sehingga zaman kemarin itu resmi sholat tarawih itu berjamaah pada zaman kemarin. Hanya saja berapa rakaatnya tadi diperdebatkan itu. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Jadi seperti itu sebelumnya masing-masing bisa di masjid, bisa di rumah. Bagi yang merasa rumahnya enggak bisa tampil. Ya ada ke masjid nyaman kan, nah sholat di masjid sekira apalagi ada saya itu segala macam kan gitu. Akhirnya milih di masjid. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Barangkali itu dari pintu ada perwakilan? Nggak ada ya, cukup ya. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman kepada kita, sehingga pada Ramadan nanti kita sudah bisa masuk ke Ramadan itu dan bisa mengisinya dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.